Semua ini berawal dari cita-cita mulia Abi Faisal dan ibunya Siti Fatonah, seorang pemilik Yayasan El Rahmah di Desa Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Beliau bercita-cita suatu saat nanti daerah Pagesangan akan menjadi kampung Al-Quran, tempat untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan menghafal Al-Quran bagi ratusan hingga ribuan santri di seluruh wilayah dan daerah. Dan inilah kisah perjalanan Yayasan El Rahmah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Ahad 8 Juni 2008. Sosok karismatik Kyai Haji Ahmad Faisal Syaifullah MH beserta istrinya, ibunya Hajah Siti Fatonah SPHI, bersama-sama merintis dan mengawali berdirinya sebuah lembaga pendidikan dan sosial yang diberi nama Yayasan El Rahmah Surabaya. Melewati 17 tahun perjalanan yang panjang di daerah perbatasan kota Surabaya dan Sidoarjo itu, dahulunya merupakan sebuah kontrakan yang kemudian sedikit demi sedikit dimodifikasi menjadi sebuah ruang kelas untuk belajar Al-Quran dan ilmu agama bagi para santri. Dengan segala kesederhanaan dan serba keterbatasan fasilitas yang dirasakan oleh segenap santri dan dewan guru, perjuangan pimpinan dan ibu nyai serta dewan guru dalam mengembangkan Yayasan El Rahmah tidaklah mudah. Bisa dikatakan beliau benar-benar memulainya dari nol. Akan tetapi berkat kegigihan dan kesabaran pimpinan dan ibu nyai serta dewan guru, sampai saat ini di tahun 2025 infrastruktur dan santri Yayasan El Rahmah terus berkembang dengan pesat. Telah berdiri beberapa unit formal maupun non-formal dengan gedung kelas yang bertingkat, kokoh dan megah yang digunakan oleh lebih dari 1.000 santri, mulai dari jenjang kelompok bermain hingga madrasah aliyah yang berdatangan dari berbagai wilayah dan daerah di Jawa maupun luar Jawa. Semua ini demi perkembangan dan kemajuan para santri dan Yayasan El Rahmah dari masa lalu hingga masa kini. Unit pertama yang menjadi saksi bisu awal berdirinya Yayasan El Rahmah adalah TPQ Fathul Mu'in. Dan dibangunnya Gedung El Rahmah II untuk pengembangan Yayasan El Rahmah menjadi tempat santri tinggal dan menuntut ilmu yang dibangun pada tahun 2021 silam. Selanjutnya, pada tahun 2023 silam, setelah berhasil membangun relasi yang baik dengan rahmat Allah, Yayasan El Rahmah membangun gedung 2 lantai yang diberi nama Gedung El Rahmah III, yang kemudian gedung ini digunakan sebagai ruang kelas Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Selain itu, pada tahun 2024 mengakuisisi gedung yang digunakan untuk TPQ pagi yang diberi nama Gedung El Rahmah IV. Tahun demi tahun, jumlah santri semakin meningkat. Satu persatu gedung-gedung dan berbagai fasilitas lainnya pun bertambah. Dari tahun 2008, Yayasan El Rahmah menyediakan jenjang pendidikan dari tingkat kelompok bermain hingga madrasah aliyah. Pada setiap tahunnya, Yayasan El Rahmah berhasil mencetak banyak generasi Qurani berprestasi.
hingga saat ini Yayasan Al-Rahmah melahirkan banyak hafidh-hafidhah yang telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan juga memiliki lulusan yang berkompeten dan berakhlakul karimah. Semua itu merupakan hasil perjuangan pimpinan, ibu nyai, dan juga dewan guru serta para santri yang sabar dan taat, yang kemudian menjadikan Yayasan Al-Rahmah terus berdiri dan semakin berjaya hingga menginjak usia 17 tahun dan seterusnya. Dan pada hari ini kami memohon doa restu kepada para masyayikh, para ulama, para asatidz, alumni, dan wali santri agar Yayasan Al-Rahmah semakin dijadikan yayasan yang berkah, bermanfaat, dan mencetak generasi Qur'ani berprestasi. Terima kasih. Sukses itu ya. Sukses bersama.